Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tema Gorontalo. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Pendaki. Dan sebelum kita lanjut, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Setelah dirasa cukup meminum air putih, kami kemudian kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Tak lama kemudian, akhirnya kami sampai di pos 2. Ada beberapa pendaki yang sedang beristirahat di sana. Aku melihat jam di HP-ku menunjukkan pukul 16.10 WITA. Kami kemudian ikut duduk beristirahat di sana sebentar sambil merokok. Setelah cukup lama kami duduk beristirahat, kami segera berdiri dan kembali melanjutkan perjalanan agar kami bisa bermalam di pos 3. Di perjalanan menuju pos 3, kami sudah mulai masuk di kawasan hutan. Ternyata di sana sudah ada pos peristirahatan yang dibangun dari kayu dan beratapan genting. Di sana tidak ada pendaki yang beristirahat karena mungkin sudah gelap. Kami memutuskan untuk beristirahat sebentar di sana dan memakai jaket karena di malam hari sudah mulai dingin dan berkabut. Kami juga melepaskan masker dan memegang senter masing-masing sebagai penerang. Ini kan sudah gelap. Kita lepaskan saja maskernya. Lagian gak ada yang lihat kita kalau gelap begini. Nah, dari tadi kayak kita lepas. Setelah ini kita jalan lagi ya, biar bisa segera bangun tenda di pos 3. Oke. Ron, coba kamu periksa telurnya. Pastikan aman. Oke, ini aku lagi ngecek, kataku sambil mencari jaket di tasku. Aku membuka nestingnya masih aman. Gimana Ron? Aman kan? Aman. Tenang aja kalau aku yang bawa. Ya udah, ayo jalan lagi. Kami kemudian kembali berjalan dengan Rido terdepan. Kemudian Daniel, Iqbal, aku dan Panji paling belakang. Suara hewan-hewan malam terdengar meramaikan perjalanan kami di hutan itu. Kabut yang berada di hutan itu menambah suasana hutan menjadi sedikit menyeramkan. Tiba-tiba di tengah perjalanan, kami melihat cahaya di depan kami. Sepertinya itu pendaki yang akan turun. Gimana nih? Kita pakai nggak maskernya? Ada orang tuh. Nggak usah lah. Muka kita juga gak terlalu kelihatan kan? Ya udah deh. Tapi aku sedikit khawatir. Udah, tenang aja Cok. Itu juga sepertinya cuma 2 orang kok. Lihat aja senternya cuma 2 yang nyala. Cahaya itu semakin mendekat. Terlihat sudah wajahnya. Kalau itu adalah 2 orang pendaki laki-laki yang wajahnya cukup tua. Rido yang menjadi terdepan kemudian menyapa mereka. Kok turunnya malam-malam Mas? Pendaki itu hanya terdiam. Dia tidak menoleh dan pandangannya hanya lurus ke depan. Sapaan Rido tidak dijawab juga. Daniel yang berada di belakang Rido juga menyapanya. Hati-hati Mas. Pendaki itu tetap saja tidak melihat kita. Tatapannya tetap saja fokus ke depan, seolah-olah kami tidak terlihat. Aku di situ sudah berpikir kalau itu bukan pendaki biasa, melainkan orang dari kampung gaib. Panji yang ada di belakangku menyapanya kembali. Mas, budek ya Mas? Ditanya malah gak dijawab. Pendaki itu lagi-lagi tidak memperdulikan perkataan Panji dan kemudian berjalan melewati kita. Dengan perkataan Panji seperti itu, aku kemudian mendorong lengan Panji. Kamu jangan ngomong aneh-aneh lagi Panji, kataku. Benar kan? Mereka itu budak. Kamu jaga perkataanmu. Mungkin itu orang dari kampung gaib. Kamu jangan sembarangan ngomong. Hah? Serius? Udahlah, ayo percepat jalannya, biar kita bisa istirahat. Aku udah capek nih, pengen tidur. Kalian emang gak capek? Mungkin kurang lebih sekitar jam 9 malam, kami akhirnya sampai di pos 3.
Tempat yang waktu itu membuatku merinding karena pernah terdengar suara kakek tua di sana. Di sana ada beberapa tenda yang sudah berdiri. Mungkin itu milik beberapa pendaki yang sedang istirahat di sana. Kami segera mencari lokasi yang strategis untuk membangun tenda. Tanah yang datar dan tidak miring menjadi tempat yang paling cocok untuk membangun sebuah tenda. Nah, di sini cocok nih untuk membangun tenda. Panji, mana tendamu? Keluarin. Posisi yang dimaksud Rido itu memang di paling ujung dari area camping di pos 3 itu. Tetapi ada satu tenda yang berdekatan dengan lokasi kami akan membangun tenda itu. Tenda-tenda yang lain berada di tengah-tengah area camping itu. Hanya tenda kami yang paling pinggir. Itu supaya kami kalau ingin buang air kecil bisa langsung ke belakang tenda, kata Rido. Oke, bentar ya. Aku ambilkan dulu, kata Panji sambil mencari tenda di dalam tasnya. Sekarang kita bagi tugas aja ya. 2 orang masak, 3 orang bangun tenda. Ya udah, biar aku aja yang bangun tenda sama Panji dan Iqbal. Kamu aja yang masak Ron sama Rido. Oke lah, kompor kamu mana Panji? Ada nih, tapi kamu jangan salah goreng. Nanti kamu goreng telur itu lagi. Hahaha. Gila kamu? Enggak lah. Di saat mereka membangun tenda dan aku memasak, ada seorang pendaki menyapa kami. Baru sampai ya mas? Kok malam banget? Iya nih, kami berangkat mendakinya telat. Oh gitu ya? Iya mas, masnya baru naik atau turun? Saya baru mau naik. Oh iya. Berapa orang mas? Saya cuma 2 orang aja mas. Oh gitu. Berani juga ya ternyata mendaki cuma berdua mas. Terus temannya yang satu lagi mana mas? Hehehe, iya udah biasa kok. Itu lagi tidur. Saya sendirian aja yang bangun. Gak bisa tidur soalnya. Gak bisa tidur kenapa mas? Gak tahu juga nih. Oh iya, besok kita berangkatnya barengan ya. Boleh aja. Tapi kami agak siangan jalannya. Kok gitu? Kenapa nggak pagi-pagi aja berangkatnya? Iya nih, sengaja aja. Soalnya kami jalannya santai aja mas, nggak terburu-buru. Kataku sengaja bilang begitu karena kami tidak akan sampai puncak melainkan hanya sampai di sebuah batu yang kami lewati waktu kami mendaki tahun 2006 itu. Oh, oke. Gak apa-apa ya, saya gabung ngobrol di sini. Kalau masuk tenda gak ada teman ngobrol soalnya mas. Hehehe. Iya gak apa-apa mas, santai aja. Saya bantu bikin api unggun aja ya di sini, biar jadi penerangan. Ya boleh tuh mas, biar lebih hangat juga. Oke, saya cari kayu bakar dulu ya. Kami kemudian mengobrol di sana sambil memasak untuk makan malam dan pendaki itu membuat api unggun. Setelah Daniel, Panji dan Iqbal selesai membangun tenda, mereka kemudian memasukkan tas kami ke dalam tenda itu. Dia kemudian ikut duduk dan mengobrol bersama kami. Tak lama kemudian, makanan yang kami masak sudah matang. Udah matang nih, ayo mas ikut makan. Saya udah tadi mas. Lanjut. Waduh, makan lagi aja mas. Saya sudah tadi, takut kekenyangan. Ya udah mas, rokok aja kalau gitu ya. Nih, kata Daniel menawarkan rokok kepada pendaki itu. Aduh, saya juga gak merokok. Tapi kami gak enak mas kalau masnya sendiri gak makan. Ya lanjut aja gak apa-apa. Ya udah, saya makan snack aja ya. Kalau gitu, saya ambil dulu ya di tenda. Oh, oke mas. Pendaki itu kemudian pergi ke tendanya dan mengambil makanan ringan. Kami sambil makan memperhatikan dia. Tendanya yang kami lihat juga sudah lusuh dan robek-robek. Kemudian dia keluar dengan menggendong makanan ringan yang cukup banyak. Dia meletakkannya di tanah, tepat di depan kita yang makan. Posisinya emang agak jauh dari api unggun itu. Kami hanya terdiam melihatnya yang membawa begitu banyak makanan. Apa dia mendaki hanya membawa makanan ringan saja? Ayo silakan, saya punya banyak nih. Aduh mas, banyak sekali. Itu mau mendaki atau jualan sih mas? Hahaha.
Sengaja nih buat dibagi ke teman-teman yang di hutan, katanya. Kami kebingungan dengan perkataannya yang aneh itu. Ayo silakan mas. Oh iya, ini kami lagi makan kok, kataku sambil makan. Kami kemudian menghabiskan makanan malam kami. Selesai makan, kami mengelap piring dengan tisu. Setelah itu, merokok dengan nikmatnya. Ayo mas, ini makan, katanya lagi menawarkan kami. Ridho kemudian mencoba untuk mengambil makanan ringan itu. Saya minta satu ya. Oh iya, silakan mas, ambil aja. Kemudian dia membuka bungkusnya. Aku ingin merekam video Ridho yang sedang makan snack. HP-ku ambil dari saku celana dan menghidupkan kamera dengan nyala lampu flash. Pada saat cahaya menerangi Ridho, aku terkejut karena bungkus makanan ringan itu agak aneh. Dok, bentar dulu, kataku. Kenapa Cok? Jangan rekam-rekam ah. Aku memberikan kode kepada Ridho untuk jangan memakan makanan itu. Ridho kemudian mengerti. Aku kembali memberikan kode melalui pandangan mata untuk melihat bungkus dari snack itu. Ridho kemudian melihat ke arah bungkus makanan itu. Ternyata bungkus makanan ringan itu tulisannya terbalik, persis seperti makanan yang dijual di warung kampung gaib itu. Lah, kok gini ya? Gini apanya mas? Kenapa dok? Kata Iqbal yang terkejut mendengar Ridho yang tiba-tiba bilang begitu. Kok tulisan di bungkus makanan ini terbalik? Masa sih? Mana coba lihat? Katanya sambil mengambil snack itu dari tangan Ridho. Mungkin itu salah cetak, kata pendaki. Lah, iya ya. Hahaha, goblok banget yang bikin. Hahaha, kata Panji. Itu bukannya seperti makanan yang dijual di kampung itu ya? Mana ada kayak gitu Nil? Iya benar, itu mungkin itu salah cetak, kata aku seketika memotong pembicaraan. Ridho di sana juga sudah mulai mengerti yang kumaksud. Udahlah Panji, kamu jangan ketawa. Gimana gak ketawa? Lihat aja nih, goblok banget. Daniel langsung menepuk punggung Panji dengan cukup keras. Udahlah, kamu aja yang gak ngerti goblok, kata Daniel memberikan kode kepada Panji. Setelah Daniel berkata seperti itu, barulah Panji mengerti. Maklum saja, dia dan Ridho tidak pernah melihat warung yang ada di kampung gaib itu. Ini enak kok, makan aja mas, katanya menyuruh Panji. Hehehe, kebetulan saya udah kenyang ini mas. Iya ini mas, kami semua sudah kenyang. Kami tidur duluan ya, kataku. Kok cepat banget mas? Ini baru kita mau ngobrol banyak. Besok aja ngobrolnya mas, kita semua sudah ngantuk nih. Iya mas, ya udah, saya masuk duluan ya, kata Panji. Sepertinya dia ketakutan dan ingin cepat-cepat masuk tenda. Padahal saya mau bercerita tentang 5 pendaki yang hilang di gunung ini. Kami berempat terdiam mendengar perkataan orang itu. Aduh, besok aja ya mas. Kalau gitu, saya duluan masuk ya. Iqbal kemudian masuk ke dalam tenda, menyusul Panji yang sudah masuk duluan. Iya mas, besok aja ya ceritanya. Ya sudah, besok aja ya. Kami kemudian memadamkan api unggun itu dan segera masuk ke tenda. Tenda yang Panji bawa tidak muat untuk kita berlima. Sepertinya tenda kalian gak muat tuh. Nginep di tenda saya aja yuk. Itu tenda saya isi 4 kok. Aduh mas, terima kasih. Tapi kami masih muat kok. Gimana sih Panji? Kata kamu tenda yang kamu bawa untuk 5 orang. Ini malah gak muat. Udahlah, di tenda saya aja mas. Muat kok mas, tenang aja, kataku. Aku kemudian terpaksa tidur melintang dengan posisi di bawah kaki mereka berempat. Pendaki itu kemudian pergi juga dan masuk ke dalam tendanya. Kami akhirnya bisa terbebas darinya dan kemudian kami terlelap tidur. Keesokan paginya aku terbangun. Aku langsung mengambil HP di sakuku. Kulihat jam menunjukkan pukul 6.21 WITA, hampir setengah 7.
Aku duduk dan melihat teman-teman yang lain masih tertidur, kecuali Daniel yang ternyata sudah bangun dan sedang memainkan HP-nya sambil tiduran. "Nil, kamu udah bangun? Kok gak dibangunin kita?" "Iya nih, sengaja aja. Soalnya aku lihat kalian seperti kecapean. Nih, lihat si Iqbal, tidurnya sampai ngorok gitu. Emang kamu lagi ngapain itu?" "Gak ada nih, cuma main game aja di HP. Aku kebelet kencing nih. Keluar yuk. Ayo, kita juga harus masak nih, biar kita cepat berangkat lagi." Aku dan Daniel kemudian keluar dari tenda untuk pergi buang air kecil ke belakang. Suara seleting pintu tenda aku buka. Aku langsung keluar dan melihat ke arah sekitar. Tidak ada tenda yang berdiri di depan tenda kami. "Tenda milik orang tadi malam itu mana, Don?" "Iya juga, sebenarnya kan ada di depan sana," kataku. "Apa mungkin dia pergi pagi-pagi tadi ya?" "Mungkin aja sih, tapi kamu emang gak curiga sama dia? Dia membawa makanan dari kampung gaib itu." "Ya curiga sih. Ayo ke belakang dulu, udah gak tahan nih," kata Daniel sambil buru-buru ke arah semak-semak. Kami berdua kemudian pergi ke belakang tenda untuk buang air kecil. Setelah kembali, aku langsung masuk ke tenda untuk membangunkan teman yang lain. Setelah mereka bangun, aku mempersiapkan peralatan untuk memasak makanan. Setelah itu, aku periksa dulu telur emas yang ada di dalam tasku dulu, karena itu yang paling penting. Ridho, Iqbal, dan Panji kemudian keluar dari tenda. Mereka langsung pergi ke belakang untuk buang air kecil. Sementara Daniel membantuku memasak sedikit nasi dengan mie instan sebagai lauknya, ditambah kerupuk yang kami bawa. Mereka bertiga kemudian kembali dan ikut duduk di depan kami yang sedang masak. "Orang yang tadi malam itu udah pergi ya?" "Iya kali. Aku bangun-bangun tadi juga udah gak ada tendanya. Kok cepat banget ya? Mereka sepertinya dari kampung gaib itu." "Iya juga. Tadi malam itu dia bawa makanan yang tulisannya terbalik. Sama seperti yang di kampung gaib itu kan? Kalian ingat gak 2 pendaki yang kita temuin pada saat jalan menuju pos 3 itu?" "Iya ingat kok." "Iya benar Cok, pendaki yang budak itu. Yang aku ajakin ngomong gak nyahut-nyahut itu." "Emang kenapa Nil? Apa mungkin 2 pendaki itu yang tadi malam di sini itu?" "Aku sih gak terlalu yakin, tapi mukanya agak sedikit mirip menurutku." "Hah? Iya benar katamu Nil. Aku juga tadi malam mikirnya gitu. Mukanya memang gak terlalu jelas tadi malam pada saat kita berpapasan itu, tapi postur tubuhnya memang mirip banget. Pakaiannya juga sama kok." "Masa sih? Aku emang gak terlalu perhatiin sih pada saat kita berpapasan itu. Sepertinya memang jelas itu dia orangnya. Tapi kenapa dia bisa ada di sini tadi malam? Kan dia berjalan turun tadi malam, bukan naik." "Kamu jangan heran gitu Cok. Banyak kejadian aneh yang kita alami semenjak kita kembali. Emang gak salah lagi 2 orang yang tadi malam merupakan penduduk kampung gaib itu." "Iya benar, tapi udahlah, kita jangan bahas lagi. Mungkin orang dari kampung gaib itu lagi mengawasi kita. Tapi telur itu aman kan Ron?" "Aman, tenang aja." Setelah makanan siap, kami berlima kemudian sarapan pagi. Setelah itu merokok sambil membersihkan alat-alat masak. Jam sudah menunjukkan pukul 8.11 WITA. Pendaki yang lain juga terlihat sudah membongkar tendanya. Sepertinya mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Kami masih tetap duduk santai sambil menikmati suasana pagi di gunung itu. Tiba-tiba suara bisikan aneh kembali terdengar di telinga kami. Kami memang tidak diperbolehkan untuk bersantai-santai di sana. Nah, datang lagi nih." "Datang apa Cok? Maksud kamu suara di telinga ini ya?" "Iya Cok, sepertinya kita harus cepat nih. Ayo sepertinya memang begitu. Nanti malam kan sudah bulan purnama juga. Gak ada waktu lagi kita bersantai-santai seperti ini. Maskernya kalian jangan lupa pakai sebelum kita jalan. Kita masih aja pakai masker ya." "Iyalah, biar gak ada orang yang mengenal kita.
Gimana kalau ada petugas juga yang menemukan kita di sini? Kan bahaya. Udah, ayo jalan, kataku. Kami kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari batu yang dimaksud untuk meletakkan telur emas itu. Seingat kami, batu besar itu berada di jalur pendakian sebelum naik ke Bukit Penyesalan itu. Jalan yang kami lewati sudah mulai ekstrim yang menandakan kalau kami hampir sampai di Bukit Penyesalan itu. Ada beberapa pendaki yang berpapasan dengan kami di perjalanan. Tak lama kemudian, kami sampai di bawah Bukit Penyesalan dengan papan tenda yang bertuliskan pos 4 1 km lagi. Kemudian ada juga jalur yang mengarah ke kanan yang dulunya itu merupakan jalur yang ilegal, tetapi sekarang sudah resmi. Pertigaan jalan di bawah Bukit Penyesalan itu sudah dibangun pondok dari bambu juga dengan atap genting. Ada sekelompok pendaki yang beristirahat di sana. Memang di tempat itu agak lumayan datar. Banyak pendaki juga yang sering ngecamp di sana. Dilihat dari bekas-bekas lubang dari pasak tenda yang masih berbekas di sana. Kami juga kemudian ikut beristirahat di pertigaan jalan itu. Kebetulan di sana terdapat mata air. Ada sebuah papan tenda yang menunjukkan ke air bersih di sana. Jaraknya mungkin sekitar 200 meter ke kiri dari pertigaan jalan itu. Kebetulan air minum kami tinggal 2 botol saja. Kami berencana untuk mengisi air minum di sana. Kita isi air minum dulu yuk. Air di tasku tinggal 1 botol lagi. Di tasku tinggal 1 juga, kata Iqbal. Di tas aku sudah habis, tinggal botolnya aja nih. Punya aku juga udah habis, tinggal botol doang nih. Punya kamu masih nggak, Nil? Sama, udah habis juga. Botolnya masih nih di tasku. Yang kosong ada 2 nih. Jadi kita isi air dulu nih, kataku. Kita isi aja. Jarak ke sana juga gak terlalu jauh kok. Gini aja, yang botolnya kosong-kosong aja yang pergi. Biar yang masih ada airnya tunggu di sini aja. Ya udah, Rido sama Iqbal berarti nunggu di sini bentar ya, kataku. Ya udah, aku tunggu di sini sama Iqbal ya. Aku, Daniel dan Panji kemudian pergi ke mata air itu. Jalan menuju ke sana menurun. Mata air itu terletak di bawah tebing. Sebuah tali sengaja diikatkan di sana sebagai pegangan untuk para pendaki yang akan turun mengambil air minum. Setelah menurun jalan itu, kami kemudian sampai di tempat pengisian air itu. Di sana ada beberapa pendaki juga yang sedang mengisi air bersih. Ternyata di sana sudah dikelola oleh petugas TNGS. Tempat pengisian air sudah ada pipa yang menembus ke mata air itu. Kita tinggal membuka keran dan air langsung keluar. Airnya sangat jernih dan bersih. Kelihatan segar sekali untuk mandi di sana. Kita isi air, terus langsung balik ya. Kita mandi aja bentar ya. Aku pengen mandi nih. Kayaknya segar banget airnya, kata Panji. Kita kesini kan cuma mau ngisi air. Ingat Cok, tujuan kita ke gunung ini, kata Daniel dengan nada kesal. Iya Panji, kamu gila ya? Kamu jangan aneh-aneh deh. Lagian juga kasihan Rido sama Iqbal, capek nunggu kita. Ya udah, ngomel terus kamu Ron, kayak ibu-ibu. Setelah semua botol terisi, kami bertiga kemudian memasukkannya ke dalam tas dan berjalan kembali ke pertigaan jalan itu. Kami bertiga menaiki jalan dengan berpegangan pada tali di sana. Belum sampai di pertigaan itu, aku menghentikan langkah. Ada apa Ron? Kok berhenti? Lihat tuh, ternyata di pertigaan itu ada beberapa orang polisi hutan dengan menggunakan pakaian lengkap dinas polisi hutan. Mungkin sekitar 7 orang yang berdiri di sana. Aku melihat di tempat Rido dan Iqbal menunggu kami tadi. Ternyata mereka sudah tidak ada di sana. Rido sama Iqbal sepertinya pergi dari sana. Mungkin dia pergi karena melihat polisi hutan itu. Waduh, bahaya nih. Cepat kita balik. Jangan sampai dia kesini juga. Kenapa harus takut? Mungkin Polhut itu cuma patroli. Mereka kan gak kenal kita. Tapi kenapa kok polisi hutan tiba-tiba patroli sebanyak itu? Biasanya kan mereka patroli cuma 2-3 orang aja. Ini sepertinya aneh sekali.
Apa mungkin ada orang yang melaporkan kita? Iya tuh, itu sangat mungkin. Kamu ingat kan orang yang mencurigai kita pada saat menggali telur emas itu? Sepertinya mereka benar-benar curiga pada kita. Iya Cok, kalau begitu kita balik cepat. Kami bertiga langsung putar balik kembali menuju mata air itu. Gimana nih? Kalau polisi itu kesini kita harus gimana? Iya gimana? Kalau kita sampai ketangkap, kita gak akan bisa meletakkan telur itu ke atas batu itu Cok. Aku juga bingung nih gimana. Terus Iqbal sama Rido pergi kemana ya? Apa kita sembunyi aja di dalam hutan sana? Jalan satu-satunya memang harus sembunyi dulu sampai petugas itu pergi. Ya udah, kita cari tempat sembunyi aja. Pendaki yang sedang mengisi air di sana ternyata satu kelompok. Mereka secara bersamaan pergi dari tempat pengisian air itu. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel ini, Tema Gorontalo.